Bab 89, Implikasi. Bagaimana bisa Fen Xiwen tidak marah? Orang-orang ini ingin memperbaiki senjata bawahannya yang sudah mati. Namun, sebagai pecundang, dia tidak punya suara dalam hal ini. Jika dia telah dikalahkan oleh orang-orang dari Jalan Mulia, dia masih bisa mengejek mereka. Namun, ini adalah pavilion langit jahat. Bahkan jika Ming Xin merobek tendon dan tulang Chen Zhonghe, tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Dia hanya bisa memelototi orang-orang ini tanpa daya. Dia mencoba mengedarkan primal Qi-nya lagi, tetapi dia menemukan dantiannya masih kosong. Fen Xiwen adalah orang yang berpengetahuan luas. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas dan telah melihat semua jenis metode dan teknik kultivasi dari sekte yang berbeda. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi teknik binding cage. Semakin dia tidak terbiasa dengan sesuatu, semakin sulit baginya untuk mempertahankannya. Luyo duduk dengan punggung tegak di singgasananya saat dia melihat pisau itu. Akhirnya, dia berkata tanpa emosi, "Berikan padaku." "Ya Tuan." Ming Xin senang di dalam hati. Dia mengambil pisau berharga itu dengan kedua tangannya dan memberikannya kepada Luyo dengan hormat sebelum dengan patuh mundur ke samping. Senjata tingkat surga sangat langka. Banyak pembudidaya bahkan tidak akan bertemu satu sama lain sepanjang hidup mereka. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki senjata tingkat surga, jika basis kultivasi mereka tidak, setidaknya, di ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir, mereka tidak akan berani mengungkapkannya begitu saja. Bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk berjaga-jaga terhadap pembudidaya yang lebih kuat yang mendambakan senjata tingkat surga. Oleh karena itu, banyak pembudidaya puas dengan memiliki senjata kelas atas bumi. Itu bisa ditempa dan disempurnakan menjadi senjata tingkat surga di masa depan. Namun, sangat sulit untuk memperbaiki senjata. Mustahil untuk menyempurnakan senjata tanpa menghabiskan beberapa dekade untuk prosesnya. Meski begitu, banyak pembudidaya yang mau mencobanya karena iming-iming senjata tingkat surga terlalu kuat. Luyo mengambil pisaunya dan menaksirnya. Desain pisaunya bukan yang terbaik. Faktanya, itu sedikit di sisi yang lebih buruk. Dia mengangkat tangan kanannya dan unamet muncul dari udara tipis di tangannya. Dia menggunakan unamet untuk menebas pisau itu. Semua orang tercengang dan bingung dengan tindakan Luyo. Dari sudut pandang mereka, sepertinya Luyo telah menarik jarinya ke seberang pisau. Pisau itu adalah senjata kelas atas bumi, mereka pikir tidak masuk akal bahwa Luyo mencoba mematahkan pisau dengan tangan kosong. Meskipun mereka semua memiliki pemikiran yang sama, secara alami, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan pikiran mereka. Fen Xiwen berkata dengan suaranya yang dalam, seperti yang diharapkan dari seorang penjahat, mendambakan kepemilikan orang mati. "Bagaimana kamu tidur di malam hari?" Ming Xin memutar matanya dan berkata, "Jika kami hidup sesuai standar Anda, mereka yang memperebutkan senjata di dunia kultivasi tidak akan bisa tidur di malam hari." Fen Xiwen tidak bisa membalas. Memang biasa bagi orang untuk memperebutkan senjata. Luyo menggelengkan kepalanya setelah memeriksa senjata itu. Sebelumnya, ketika dia menggunakan tanpa nama untuk melawan pedang kembar pria dan wanita, pedang kembar itu tidak terluka. Saat ini, senjata tingkat bumi puncak ini juga tidak terpengaruh oleh unamet. Apakah ini berarti unamet bahkan tidak berada di level kelas bumi? Luyo membuang pisaunya, dan Ming Xin segera menangkapnya. Ming Xin sangat senang. Namun, begitu dia menangkap pisaunya, dia mendengar retakan lembut sebelum dia melihat retakan halus muncul pada pisaunya. Tidak butuh waktu lama sebelum itu pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Ming Xin tidak bergerak seperti ayam kayu saat dia menatap pisau yang patah dengan ekspresi tertegun. Pisau itu dipotong rapi seperti tahu. Fen Xiwen mengerutkan kening. Meskipun ekspresi Luyo tenang, dia dalam hati terkejut. Sepertinya tanpa nama lebih kuat dari senjata kelas bumi puncak. Itu sangat mirip dengan unamet yang merupakan senjata tingkat surga. Senjata tingkat surga yang bisa berubah menjadi berbagai bentuk jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ekspresi tertegun Ming Xin dengan cepat berubah menjadi pahit. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan senjata ini, tetapi tuannya telah menghancurkannya dengan tangan kosong. Dia meratap dalam hati, "Tuan, bukankah saya sudah bekerja cukup keras?" Akhirnya, Luyo berkata, "Senjata kelas bumi belaka tidak cocok untuk memasuki pavilion langit jahatku." Ming Xin tertegun terdiam. Senjata kelas bumi belaka,
Lalu, apakah ini berarti ada senjata yang lebih baik di pavilion langit jahat? Little Yuan Er terkikik dan berkata, kakak senior keempat, lihat senjata di tangan kakak senior ketiga. Itu tombak tuan. Bukankah itu keren? Kakak senior ketiga bertarung melawan dua lawan dengan senjata itu. Ming Xin berbalik untuk melihat tombak tuan di tangan Duan Musheng. Panjang tombak tuan dan ukiran naga yang dililitkan di sekitar poros memberinya udara yang canggih. Dia ingat ketika 10 elit mengepung Gunung Pengadilan Emas, dia telah mendesak Duan Musheng untuk pergi. Tetapi Duan Musheng tidak mau pergi karena Tuan Tombak ada di sini. Dia tidak menyangka tuannya akan memberikan senjata yang begitu berharga kepada Duan Musheng. Hatinya terasa berat ketika dia memikirkan betapa tidak adilnya itu. Dibandingkan dengan senjata tingkat surga, senjata tingkat bumi puncak benar-benar mirip dengan sampah. Tuan, kekuatan agung Anda tidak mengenal batas. Sampah ini bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Anda. Itu jelas senjata kasar. Ming Xin akhirnya berkata sebelum dia menendang pisau yang patah itu. Setelah menendang pisaunya, dia tersenyum sinis sebelum dia bertanya, Guru, kapan saya bisa memiliki senjata yang cocok untuk saya? Luyo mengelus janggutnya dan berkata, lakukan tugasmu dengan baik. Ming Xin sangat senang dengan kata-kata ini. Itu setara dengan janji bahwa dia akan diberi senjata tingkat surga. Meskipun tuannya tidak menentukan kapan dia akan diberi senjata itu, tuannya adalah orang yang memegang kata-katanya. Dia tidak ragu-ragu saat dia berlutut dan bersujud dengan tulus. Terima kasih, Tuan. Saya akan terus bekerja keras, dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Loyalitas 2%. Luyo mengangguk ringan. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan saat dia baru saja pindah ke sini. Loyalitas Ming Xin jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Seperti yang diharapkan, sulit untuk hanya mengandalkan intimidasi dan kekuatan kasar untuk mendapatkan kesetiaan seseorang. Pada saat ini, dua pembudidaya wanita dari The Red Moon Palace berteriak serempak. Istana Master! Istana Master, kamu baik-baik saja. Dua pembudidaya wanita dari The Red Moon Palace membantu Ye Tianxin, yang pingsan, bangun. Little Yuan Er dengan cepat berlari dan memeriksa Ye Tianxin sebentar. Dia berkata, dia baik-baik saja. Kamu akan menakuti tuanku dengan membuat keributan seperti ini. Ming Xin tidak bisa berkata-kata. Little Junior Sister menyebut guru di setiap kesempatan. Aku pasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Luyo melambaikan tangannya dan berkata, kunci dia di pavilion selatan agar dia dapat terus merenungkan tindakannya. Ya Tuan. Little Yuan Er membawa Ye Tianxin dan dua pembudidaya wanita dari The Red Moon Palace keluar dari aula besar Evil Sky Pavilion. Pada saat yang sama, Luyo menemukan bahwa kebencian Ye Tianxin menurun dengan cepat. Sepertinya kebenciannya yang berasal dari insiden di desa Naga Ikan telah menghilang. Awalnya, dia hanya ingin Fan Xiwen menjelaskan alasan di balik kejadian tersebut. Namun, sikap keras kepala Fang Xiwen dalam menyembunyikan insiden itu hanya menarik minatnya. Selain itu, masalah ini juga sangat mungkin terkait dengan ingatannya yang hilang. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh, segel basis kultivasinya dan kunci dia. Ya Tuan. Duan Musheng meraih bahu Fan Xiwen. Fan Xiwen seperti anak ayam setelah diikat oleh teknik binding cage. Dia dibawa ke aula besar oleh Duan Musheng dengan satu tangan. Karena Luyo tidak yakin kartu binding cage akan bertahan, dia segera memerintahkan muridnya untuk menyegel basis kultivasi Fan Xiwen. Dia punya waktu luang jadi dia akan menggunakan berbagai trik di gudang senjatanya untuk membuat Fan Xiwen berbicara. Luyo masih tersesat dalam pikirannya ketika seorang kultivator wanita masuk ke aula besar. Pavilion Master, Black Knights di kaki gunung membuat keributan, menolak untuk pergi. Wajar jika Black Knight menolak untuk pergi sejak Fan Xiwen, pemimpin mereka, telah ditangkap. Ketika Luyo mempertimbangkan hubungan istana dengan mereka, dia berkata dengan acuh tak acuh. Fan Xiwen tinggal di pavilion langit jahat. Beritahu mereka yang tidak punya urusan di sini untuk pergi. Dia telah menggunakan kata, tinggal, untuk memberitahu orang-orang itu bahwa Fan Xiwen masih hidup. Kultivator wanita memandang Luyo dengan takut-takut saat dia bertanya, tetapi bagaimana jika mereka masih menolak untuk pergi? Serahkan pada Ming Xin. Saya mengerti. Saya akan memberitahu Mr. Four tentang ini. Di kaki Gunung Pengadilan Emas, beberapa ratus meter di luar penghalang,
Lusinan ksatria hitam sedang memandangi paviliun langit jahat. Karena penghalang, mereka hanya bisa menginjak kaki mereka tanpa daya karena frustrasi. Sementara itu, tersembunyi di dekat hutan, seorang pria anggun berjubah hijau diam-diam mengamati ini. Seseorang berpakaian serba hitam berdiri di belakang pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan hormat, "Senior, apakah kita akan menyerang orang-orang ini?"